Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Zaidan Kamal, mahasiswa dari Prodi Rekayasa Elektro Universitas Muhammadiyah Semarang. Dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal ilmiah berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Jurnal ini ditulis oleh Laila Safitri, Dalman, dan Rona Ramadianti dan diterbitkan dalam jurnal Eunoia volume 4 nomor 1 tahun 2024 yang terbit di bawah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemajuan telah membawa dampak besar bagi kehidupan, termasuk anak-anak. Gadget seperti smartphone dan tablet saat ini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tapi juga sudah menjadi bagian dari keseharian anak usia dini. Namun, apakah gadget membantu atau justru menghambat perkembangan anak? Penelitian ini berfokus pada bagaimana penggunaan gadget berdampak terhadap perkembangan anak dalam bahasa pada usia 3-4 tahun, khususnya di Kelurahan Rajabasa, Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gadget memengaruhi kemampuan bahasa anak usia dini, apa saja faktor eksternal yang berperan, seperti pola asuh, ekonomi keluarga, serta pendidikan orang tua. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap anak, wawancara dengan orang tua, dokumentasi aktivitas anak selama penggunaan gadget. Subjeknya adalah 10 anak, usia sekitar 3-4 tahun dengan latar belakang keluarga dan intensitas penggunaan gadget yang berbeda-beda. Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa 4 anak atau sekitar 40% dari 10 anak tersebut menunjukkan perkembangan bahasa yang positif seperti aktif bicara, mudah menyampaikan keinginan, dan memiliki kosakata yang luas. Sedangkan ada 5 anak atau kisaran 50% dari 10 anak tadi mengalami dampak negatif seperti menjadi pendiam, menggunakan bahasa kasar atau sulit bersosialisasi. Sedangkan 1 anak atau 10% dari 10 anak tadi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, artinya perkembangan bahasanya netral. Anak-anak yang berkembang positif umumnya mendapat pengawasan langsung dari orang tua saat menggunakan gadget, memiliki lingkungan keluarga yang harmonis, orang tua berpendidikan cukup baik, dan memiliki waktu untuk mendampingi. Sebaliknya, anak yang menunjukkan perkembangan negatif biasanya menggunakan gadget tanpa batas waktu, tidak diawasi oleh orang tua, berasal dari keluarga dengan pendidikan rendah, dan ekonomi yang kurang mencukupi. Selain durasi penggunaan gadget, perkembangan bahasa anak juga dipengaruhi oleh pola asuh anak yang diasuh secara aktif dan penuh perhatian memiliki perkembangan bahasa lebih baik. Dan yang kedua itu ada pendidikan orang tua. Orang tua berpendidikan tinggi lebih sadar tentang dampak negatif gadget dan mampu membatasi penggunaannya. Dan yang ketiga itu ada kondisi ekonomi. Keluarga dengan kondisi ekonomi cukup bisa menyediakan lingkungan belajar yang lebih baik. Dan yang keempat itu ada keharmonisan keluarga. Anak yang tumbuh dalam keluarga harmonis cenderung lebih terbuka dalam berkomunikasi. Dari jurnal ini, saya menyimpulkan bahwa gadget bukanlah penyebab utama keterlambatan bicara atau kemajuan bahasa anak. Yang lebih penting adalah bagaimana gadget digunakan dan sejauh mana orang tua berperan aktif dalam membimbing anak. Saya pribadi sangat setuju bahwa teknologi bisa menjadi alat bantu yang baik jika digunakan secara bijak. Namun, tanpa pengawasan gadget bisa berdampak buruk, terutama dalam hal kemampuan komunikasi anak. Sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa ilmu bahasa dan teknologi harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai pendidikan keluarga. Demikian review yang saya tentang jurnal pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Semoga review ini bermanfaat dan menjadi bahan refleksi untuk kita semua sebagai generasi penerus yang kelak akan menjadi pendidik atau bahkan orang tua. Terima kasih telah menyaksikan.